Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Kamis 14 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Sri Lanka kini tengah mengalami krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Tidak hanya krisis ekonomi, krisis kemanusiaan pun tidak terelakkan. Kini sekolah-sekolah ditutup karena kekurangan bahan bakar untuk membawa anak-anak dan guru ke ruang kelas. Upayanya untuk mengatur dana talangan dari IMF juga telah terhambat oleh parahnya krisis keuangan negara. Namun Sri Lanka bukanlah satu-satunya negara yang berada di dalam masalah serius karena harga makanan, harga bahan bakar, dan harga bahan pokok lainnya melonjak akibat perang di Ukraina. Lonceng alarm yang sama juga berdering untuk banyak ekonomi di seluruh negara di dunia, mulai dari Laos, Pakistan, Venezuela, hingga Guinea. Nah, pemirsa, apa penyebab kolapsnya beberapa negara-negara tersebut? Apakah nasib Indonesia nantinya juga akan menyusul seperti Sri Lanka, dan sampai kapan kapitalisme ini bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Siasa Institute. Beliau adalah Bung Iwan Januar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Iwan ini? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat ya, sambil kita mencermati perkembangan politik dan ekonomi ya di Sri Lanka juga di tanah air ini. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih, Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini sebagaimana di pemberitaan yang beredar ini bahwa ekonomi dari 9 negara ya bernasib diprediksi, maksud kami diprediksi akan mengalami nasib serupa seperti Sri Lanka. Di antaranya adalah Laos dan Myanmar. Bahkan bulan lalu Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa perekonomian 60 negara saat ini diprediksi ambruk, dan Presiden juga meminta semua pihak untuk waspada. Nah, menurut Anda ini, Bung Iwan, kira-kira apa saja yang ini yang menyebabkan krisis ekonomi terjadi di berbagai negara tersebut? Kira-kira apa yang memicu hal tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Khilafah News yang dimanapun berada, krisis yang terjadi di Sri Lanka dan juga ini akan merembet ke berbagai macam negara. Dan sebelumnya yang saya sampaikan, beberapa negara yang juga sudah mengalami krisis walaupun tidak sampai terjadi chaos ya. Itu seperti El Salvador, Zambia, Lebanon, Pakistan, Ghana, Argentina itu terjadi. Dan penyebab yang paling krusial menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, masalah utang. Jadi utang luar negeri sudah menjadi debt trap ya, perangkap yang mematikan bagi negara-negara tersebut. Utang itu kan harus dibayar, kemudian juga dia ada bunganya, dan juga jangan lupa bahwa pengelolaan. Jadi kalau kita bicara soal utang juga bicara masalah pengelolaan utang tersebut. Apakah tepat sasaran ataukah tidak? Sebetulnya nggak ada masalah berutang itu, selama tidak menggunakan bunga yang itu menjerat ya. Dan yang kedua, bila tepat pengelolaannya. Nah, persoalan yang terjadi seperti di Sri Lanka, kalau kita lihat, yang kita bisa baca dari berbagai report yang sampai kepada kita, bahwa pengelolaan utang itu yang dipakai untuk membangun berbagai macam proyek-proyek yang tidak berdampak secara signifikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi banyak proyek-proyek yang sifatnya mercusuar atau proyek-proyek mewah yang ternyata kemudian kolaps ini. Nah, kalau sudah kolaps ini kan harus ada pertanggungjawaban, harus ada dibayar tetap ya. Dan lagi pula kemudian ternyata tidak berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi lebih banyak proyek-proyek ini mercusuar, seperti misalnya pembangunan ya di kita tanah air ya, Bandara Kertajati, jalan tol, seperti itu kan tidak berdampak secara signifikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. LRT, kereta cepat, Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, seperti itu. Nah, kalau misalnya utang itu dipakai untuk pembangunan yang memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, itu
akan menyebabkan pergerakan ekonomi yang positif. Tapi kalau tidak, ini kan ekonomi nggak bergerak, sementara argo utang itu terus berputar, sehingga akhirnya kemudian menjadi beban di dalam APBN, karena tiap tahun harus dibayar. Nah, kalau sudah APBN ini terbebani dengan utang, seperti Sri Lanka itu, maka akhirnya pemerintah akan mengurangi berbagai macam subsidi, nggak bisa mengimpor misalnya BBM seperti yang tadi Sri Lanka, sementara BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bang Ajis di awal, karena ketiadaan BBM akhirnya kegiatan ekonomi masyarakat juga mangkrak juga begitu kan, sampai sekolah, kegiatan perkantoran, industri juga nggak bisa berjalan karena ketiadaan BBM. Jadi yang pertama utang, kedua itu adalah alokasi utang itu yang ternyata lebih banyak untuk proyek mercusuar yang mangkrak. Yang ketiga, akibatnya membebani APBN, ditambah lagi kemudian bahwa pemerintah Sri Lanka ini mereka banyak melakukan impor. Kita jangan lupa, Sri Lanka itu dulu namanya negara Siam. Ya. Siam ini salah satu negara lumbung padi, banyak menghasilkan padi dan mengekspor beras ya ke berbagai macam negara. Tapi belakangan, Sri Lanka justru malah menjadi negara mengimpor beras begitu. Jadi pemerintahnya malah kemudian getol melakukan impor berbagai macam komoditi pangan. Akhirnya lagi-lagi yang terpukul adalah ekonomi masyarakat, terutama para petani. Nah, yang akibatnya menimbulkan persoalan tambahan lagi. Nah, ini juga kita khawatirkan kalau misalkan juga terus terjadi di tanah air, bukan nggak mungkin, pukulannya akan semakin keras seperti itu. Berikutnya, yang juga menimbulkan situasi yang chaos di tengah-tengah warga masyarakat Sri Lanka itu adalah sikap dari pemerintah. Banyak jabatan dan proyek itu yang kemudian berjalan dengan pola nepotisme. Jadi hanya orang-orang yang dekat dengan sumbu kekuasaan, terutama keluarganya, yang mendapatkan jabatan tertentu, proyek tertentu, dan ditambah kalau sudah demikian, maka itulah peluang terjadinya korupsi. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya semakin menambah chaos situasi di Sri Lanka. Di sisi lain, para pejabat mereka mendapatkan kedudukan yang tetap aman, sementara sisi lain utang itu membelit, dan di sisi lain yang lebih besar lagi, masyarakat terpuruk ekonominya, kesulitan untuk beraktivitas, untuk usaha, dan juga mendapat kebutuhan pokok. Ini akhirnya menjadi sebuah ledakan di dalam negara Sri Lanka. Begitu, Bung Ajis. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat di pemberitaan juga, ini kan beberapa solusi yang dicanangkan adalah terkait dengan berutang lagi begitu. Nah, menurut Anda ini Bung, mengapa banyak negara menerima solusi pinjaman yang imperialistik ini, baik itu jangka panjang atau pendek, bahkan dengan bunga yang lebih tinggi? Ini mengapa ini bisa terjadi? Iya, yang pertama kita melihat bahwa negara-negara kan mereka sedang berpacu untuk membangun ya, dan mereka melihat hanya satu, bahwasanya untuk mendapatkan dana segar pembangunan ya berutang begitu ya, karena mungkin di dalam negeri belum cukup dana yang dihasilkan untuk mengerahkan segala sumber daya agar bisa membangun negaranya. Sebenarnya berutang kan nggak jadi masalah. Yang jadi persoalan adalah ketika utang ini ternyata satu itu dia menggunakan bunga, yang bunga ini berlipat-lipat, yang menjadi beban dalam pemcicilan utang itu. Kita tahu bahwa untuk mencicil utang itu saja kan memakan APBN. Lalu yang kedua, bahwa utang ini ternyata juga mengandung sejumlah klausul-klausul yang malah bisa merugikan negara yang bersangkutan. Misalkan proyek-proyek yang vital itu harus dipegang oleh perusahaan pemberi utang, pemberi pinjaman seperti itu ya. Kemudian juga misalnya nanti expertnya, tenaga ahlinya itu harus dari negara yang pemberi pinjaman seperti itu. Nah, jadi memang ini ibarat kata orang yang sudah gelap mata ya, sudah silap mata begitu, akhirnya apapun diambil untuk bertahan. Ibarat orang tenggelam, akar rumput pun dia tarik untuk kemudian bisa bertahan supaya nggak tenggelam. Padahal itu bukan akar rumput, itu ular itu yang membelit tangannya dan mematuk-matuk tangannya seperti itu. Nah, harusnya yang dilakukan itu adalah melakukan rescheduling ya. Jadi melakukan penjadwalan pembayaran utang sehingga bisa menarik nafas dulu gitu kan, dan sambil mempertahankan aset-aset negara. Jadi klausul yang sudah ada itu harus dirundingkan lagi supaya jangan sampai kemudian aset misalkan bandara, pelabuhan itu disita oleh negara yang memberikan pinjaman. Jadi ini kondisi negara memang sudah keliru langkah, kemudian gelap mata dan tidak mau melakukan penjadwalan ulang dalam pembayaran utang. Begitu Bung Anggis.
Ya, baik Bung. Lantas kemudian jika kita melihat dari pemberitaan, ini menurut laporan kelompok tanggap krisis global dari Sekretaris Jenderal PBB, ini ada sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem keuangan. Disebutkan juga sekitar 1,2 miliar dari mereka tinggal di negara-negara dengan tanda petik badai yang sempurna dan sangat rentan terhadap krisis biaya hidup ditambah krisis jangka panjang lainnya. Nah, melihat hal tersebut ini Bung Iwan, apakah demokrasi dan kapitalisme ini gagal di dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan global atau seperti apa ini? Mohon penjelasannya. Baik ya. Jadi kalau kita bicara di sistem ekonominya, maka kapitalisme yang bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Karena kapitalisme itu kan muncul dengan prinsip survival of the fittest ya, yang paling fit itu yang bisa survive. Kemudian berlaku prinsip yang namanya freedom, ya kebebasan untuk kepemilikan seperti itu. Nah, dalam kapitalisme orang diberikan ruang yang seluas-luasnya, bahkan negara kemudian mengurangi sebesar mungkin untuk melakukan pelayanan pada publik. Maka kita perhatikan di negara-negara yang mereka itu menerapkan sistem kapitalisme, terjadi privatisasi yang sangat luas ya, sumber daya alam, minyak bumi, batu bara, air seperti itu diprivatisasi. Lalu yang kedua, negara semakin mengurangi subsidi, semakin mengurangi pelayanan kepada publiknya seperti itu. Apa-apa harus bayar. Termasuk sekarang ini di Indonesia kita sudah melihat kan apa pengurangan subsidi di sektor BBM, kemudian juga migas ya, gas maksud saya gas alam, gas LPG itu mulai dikurangi subsidinya. Sehingga ini menyebabkan krisis semakin besar. Nah, kapitalisme ini paling bertanggung jawab terhadap kondisi timpang yang terjadi tanah air, termasuk seluruh dunia. Menurut catatan terakhir, kalau lihat Indonesia itu dalam distribusi kekayaan penduduknya pada saat ini itu yang berjumlah 180,78 juta orang dewasa masuk di situ, itu adalah kondisi yang paling timpang dalam distribusi kekayaan di seluruh negara-negara yang ada di dunia seperti itu. Jadi memang Indonesia ini sangat gap terjadi ketimpangan sosial yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Sistem ekonomi kapitalisme. Jangan lupa, sepanjang pandemi ini, ketika rakyat itu mereka justru dalam kondisi krisis, tapi itu kenaikan orang-orang kaya itu mengalami kenaikan pendapatan, termasuk para pejabat negara, para menteri. Jadi memang kapitalisme selalu menciptakan kondisi seperti demikian, tidak sehat. Nah, demokrasi ini adalah sistem politik yang kemudian melegitimasi, mengesahkan, menghalalkan terjadinya ketimpangan sosial. Karena lalu mereka, para anggota Dewan Legislatif juga dengan eksekutif, itu ketok palu mengesahkan undang-undang yang menguntungkan siapa? Ya oligarki. Kita bisa lihat undang-undang Omnibus Law misalnya begitu, undang-undang Minerba, ini undang-undang yang berpihak kepada oligarki, kepada segelintir orang. Sementara masyarakat umum ini, dengan adanya undang-undang Omnibus Law terutama, itu semakin kemudian terjepit kedudukannya para buruh, petani, itu semakin terjepit dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Jadi ini dua sisi yang harus kita lihat. Kapitalisme itu memang menciptakan iklim ekonomi yang tidak sehat ya, bahkan ini bisa mematikan masyarakat secara umum. Hanya orang-orang yang paling kuat, yang paling fit, yang bisa survive. Nah, sementara yang lemah semakin tersingkir. Sementara demokrasi ini melegitimasi agenda kapitalisme lewat konstitusi. Maka terjadilah kemudian di sini sebetulnya kekuatan oligarki. Tidak ada demokrasi itu. Sebenarnya adalah muncul ada oligarki. Begitu Bung Ajis. Ya, baik Bung. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, terutama terkait dengan kemiskinan, apakah organisasi-organisasi di dunia seperti Bank Dunia, kemudian IMF, ya, kelompok G8 dan PBB ini turut berkontribusi untuk menciptakan kemiskinan begitu? Ya, kita tahu ya Indonesia tahun 98 ketika kemudian menjalin kerjasama pinjaman dengan IMF itu sudah masuk dalam perangkap utang begitu ya. Jadi IMF ini sudah banyak dikatakan oleh para ekonom yang anti kapitalis. IMF ini dia dokter amputasi ya, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi dokter yang amputasi. Negara-negara yang mereka pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 98 itu mereka melakukan kerjasama dengan IMF rata-rata mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat ya. Tapi negara-negara yang kemudian mereka ini tidak menjalin kerjasama dengan IMF itu lebih cepat pulihnya.
recovery ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan IMF, ya seperti itu. Nah, sama juga seperti misalnya kita kenal yang namanya G20, kemudian juga kita kenal dulu World Bank segala macam. Semua rata-rata mereka ketika memberikan pinjaman selalu menggunakan pola atau skema yang akan menanamkan doktrin privatisasi, liberalisme ekonomi, dan menguntungkan kepentingan para pemilik perusahaan-perusahaan asing begitu. Dengan cara apa? Dibuat nanti undang-undang, dibuat konstitusi yang akan melegalkan masuknya para pengusaha asing ke dalam negara yang sudah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga tadi seperti itu. Begitu, Bung Anjis. Ya, baik Bung. Lantas kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, ini di beberapa negara krisis terburuk itu terjadi karena korupsi, ya, perang saudara, kudeta, dan juga berbagai macam bencana yang lainnya. Nah, kalau kondisi Indonesia sendiri saat ini seperti apa ini menurut kacamata Anda ini, Bung Iwan? Iya, jadi kalau dari data ya, perbandingan rasio antara hutang Indonesia dengan GDP, dengan gross domestic product-nya, ini memang sering dikatakan oleh pemerintah masih aman. Memang kalau kita lihat beberapa pernyataan ekonom, itu rasio perbandingan antara utang dengan gross domestic product kita itu 39%. Bandingkan dengan misalnya negara yang sudah mengalami krisis. Misalnya dengan El Salvador, itu sampai terjadi 87%. Nah ini ya, kemudian dengan Zambia itu 123%. Ya. Yang paling parah itu dengan Libanon, itu 210%. Nah kalau sudah sangat jomplang perbandingan antara utang dengan GDP, ini berarti sudah menunjukkan negara itu kolaps begitu ya. Sudah lebih besar pasak daripada tiang. Indonesia memang kita masih 39% itu ya. Tetapi jangan lupa bahwa utang ini kan masih terus berjalan. Begitu. Harus ada pembayaran. Yang ini menambah beban di APBN. Yang kedua, apakah utang ini kemudian dialokasikan tepat sasaran untuk pembangunan misalnya infrastruktur yang ini lalu memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Kalau enggak, maka utang ini akan menjadi beban lagi seperti itu. Dan kita sekarang sudah mulai ketar-ketir nih, melihat ya, Bandara Kertajati, kemudian pembangunan beberapa ruas jalan tol yang ternyata itu harus dijual lagi. Kalaupun kemudian nggak dijual, ternyata ongkos operasionalnya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukan yang didapatkan. Dan beberapa lagi proyek-proyek yang nggak berjalan, mangkrak. Nah ini kan beban. Sementara masyarakat belum mendapatkan ya kenaikan yang signifikan secara ekonomi dari pembangunan-pembangunan tersebut seperti itu. Nah di sisi lain juga jangan lupa beban APBN itu akhirnya apa? Dikurangi dengan cara apa? Mengurangi subsidi gas ya misalnya, kemudian juga BBM dan BPJ juga sekarang naik seperti itu. Ini sampai kapan ini bisa bertahan Indonesia kalau kondisi masih seperti sekarang, dan pajak pun juga sekarang terus dikejar. Bahkan pemutihan pajak pun sudah dihapuskan oleh Sri Mulyani. PPH itu PPN maaf ya, itu naik sangat tinggi sekali. Ini beban kehidupan masyarakat semakin berat, sementara efek pandemi 2 tahun lebih ini belum bisa memulihkan dengan cepat kondisi ekonomi masyarakat. Nah, jadi jangan berpatokan kepada kita aman kok, cuma 39% rasio perbandingannya, sementara pada faktanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak memberikan kemajuan ekonomi yang nyata kepada publik, kecuali segelintir orang. Tadi disampaikan ya, bahwa ada pejabat, pengusaha malah meningkat, sementara masyarakat itu masih terpuruk seperti itu. Bahkan sekarang, walaupun PPKM sudah mulai dikurangi, itu masih terpuruk juga seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kemudian ya kita nggak berharap ya, misalkan terjadi nanti seperti di Sri Lanka, BBM semakin langka, kemudian impor juga terus-terusan terjadi, memukul ekonomi rakyat, nah kita nggak tahu apakah rakyat masih bisa bersabar ataukah tidak. Karena rakyat nggak bisa dinabobokan oleh para buzzer dengan menciptakan opini-opini yang sehat tentang ekonomi, juga nggak bisa oleh para ekonom, nggak bisa juga oleh para ustadznya untuk supaya sabar dan syukur, karena perut mereka lapar. Nah ini kita cemaskan terjadi seperti Sri Lanka begitu. Ya, baik. Kalau kita melihat juga di dunia, terutama ekonomi, ini kan sinyal resesi ekonomi dunia ini bermunculan. Nah, menurut Anda, Bung Iwan, apakah ekonomi Indonesia ini tahan krisis, atau bisa juga ini dijelaskan apakah ekonomi saat ini ya, ekonomi Indonesia tidak berada pada posisi yang normal? Iya, setiap negara yang
melandasi pembangunannya dari utang, bagi utang ribawi itu nggak akan pernah aman, ya. Kecuali mereka berani pasang badan melakukan penjadwal ulang pembayaran utang seperti itu. Tapi kalau seperti sekarang utangnya ada ribanya dan klausul-klausul utangnya ternyata itu malah menyulitkan pembangunan, ini nggak aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus waspada terhadap perusahaan-perusahaan yang kelihatan besar, tapi ternyata ini mereka adalah bubble, economic bubble. Jadi gelembung ekonomi. Ketika kemudian ada krisis menimpa, pecah gelembung itu, krisis kemudian muncul. Sekarang beberapa perusahaan startup sudah mulai kolaps itu. Ya, jadi ini menandakan satu hal yang nyata bahwa ekonomi yang dibangun ini bukan ekonomi yang hakiki, bukan ekonomi yang sesungguhnya berdiri di atas kaki rakyat sendiri. Nah, sisi lain, sementara rakyat ini mereka kesulitan mendapatkan modal usaha, pajak dinaikkan terus, PPN misalnya begitu, bahan baku naik, sembako sekarang di mana-mana naik, sehingga banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha kecil, menengah masyarakat, rumah makan, restoran, itu mereka terancam gulung tikar, ataupun kalau mereka berusaha semakin memakan margin keuntungan mereka. Nah, ini bukan ekonomi yang sehat seperti ini. Karena secara real di masyarakat itu yang terjadi, Bung Adis. Ya, terakhir Bung Iwan, lantas kemudian kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia, termasuk dunia muslim, agar mereka mampu mencegah krisis keuangan, krisis pangan, bahkan krisis energi. Ini apa yang harus dilakukan ini? Baik, yang pertama ya, buat negara-negara yang sudah memiliki utang, saya sampaikan seperti di awal tadi, harus ada keberanian melakukan rescheduling. Jadi penjadwalan ulang pembayaran utang, begitu kan? Termasuk minta penghapusan bunganya, ini harus dilakukan. Jadi jangan malu, ini kan ada perasaan gengsi. Kalau kita minta ingin penjadwalan ulang bayar utang itu gengsi. Kita turun katanya peringkatnya. Nah, kenapa mesti gengsi? Ya, apa kita kalau bisa hidup makan gengsi? Kan enggak. Kita ingin menyelamatkan negara kita seperti itu. Maka satu, penjadwal ulang pembayaran utang, minta penghapusan bunga, kemudian kita minta waktu untuk bisa membenahi ekonomi dalam negeri. Nah, itu ya. Yang kedua adalah menghapuskan korupsi. Nah, korupsi, kolusi, nepotisme, hapuskan. Jadi proyek-proyek yang itu sifatnya nepotisme, yang dapat itu ada kerabatnya, saudaranya. Sekarang bagaimana misalnya ya, Menteri Negara BUMN, Erick Thohir ini ada skandal yang sedang diselesaikan ya, karena ada kaitan dengan kakaknya juga skandal pengadaan alat kesehatan ya, kemarin ketika pandemi. Nah, ini kan harus diselesaikan seperti, jadi berantas dulu korupsi itu, karena korupsi ini kosnya sangat tinggi, memakan ekonomi masyarakat begitu. Yang ketiga adalah menguatkan ekonomi real, sektor real. Jadi ekonomi non real itu dihapuskan lah ya. Kita hidupkan ekonomi real masyarakat ya, jual beli, industri nyata itu langsung dihidupkan. Nah, kalau kita bicara secara global, ekonomi kaum muslimin di dunia, kita ini sebetulnya punya potensi yang secara hitung-hitungan itu nggak mungkin bangkrut. Kita punya tetangga seperti misalkan Qatar, Kuwait, segala macam, yang mereka kalau dengan semangat ukhuwah Islamiyah, itu mereka akan bisa saling menolong, mensupport seperti itu. Nah, mestinya ini dimunculkan kemudian persatuan kaum muslimin untuk menciptakan kekuatan ekonomi dunia, bahkan kekuatan politik dan kekuatan militer dunia. Sehingga kita nggak bergantung pada negara lain, tidak kepada IMF, tidak kepada World Bank, tapi kita punya memang kekuatan tersendiri. Karena kalau dihitung-hitung potensi ekonomi dunia Islam ini dari mulai Afrika, kemudian Timur Tengah sampai ke Asia jauh, Indonesia ini itu sangat luar biasa. Yang kita nggak membutuhkan lah. World Bank nggak membutuhkan, kemudian IMF nggak membutuhkan juga PBB, kita bisa mandiri. Cuma persoalannya, ini masalah politik yang dihadapi oleh kita. Karena selalu ada adu kepentingan antar negara, juga ke negara-negara barat, pasti mereka akan keberatan, bahkan akan at all cost dengan segala biaya, akan menghalangi terciptanya kekuatan ekonomi Islam. Oleh karenanya, secara prinsipil, kaum muslim ini harus bangkit dulu dari keterpurukan dan bisa melawan yang sekarang kita kenal dengan namanya neo-imperialisme, di mana Barat memasakkan kepentingan politiknya, ekonominya, untuk melumpuhkan bahkan mematikan kaum muslimin. Begitu Bung Ajis. Ya baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa nih. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Iwan Januar ini. Terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.